Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali hari-hari awal Ramadan, mari memasuki suasana tak biasa di Masjid Agung Keraton Buton yang sakral. Menjadi bagian utama Kesultanan Buton di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, masjid tua ini menjadi saksi perjalanan Islam di Buton. Banyak cerita di balik tempat ibadah yang di bulan puasa ini menjadi pusat kegiatan masyarakat Buton. Tapi benarkah ada lorong rahasia yang tersambung hingga ke Tanah Suci Mekah? Apa benar dari lubang rahasia itu pernah terdengar suara azan langsung dari Mekah? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dibangun pada masa kejayaan Kesultanan Buton, masjid ini memiliki syarat dengan isyarat unik. Nyaris setiap sudut hingga setiap material bangunan dibuat dengan filosofi tinggi. Misalnya saja jumlah rangka masjid yang mengambil jumlah tulang di dalam tubuh manusia. Kemudian ada sebuah lubang rahasia yang memiliki nilai mistik karena konon bisa untuk melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi di belakang tempat kita berdiri ini adalah Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Masjid ini didirikan di sekitar abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Durul Alam. Rangka masjid ini itu sejumlah rangka yang ada pada tubuh manusia. Itu saja. Ya, jadi rangka mulai dari tiang, kemudian persambungan-persambungan itu. Kemudian yang kedua, di dalam masjid itu ada lubang rahasia. Ya, lubang rahasia tepat itu di tempat mihrab. Ya, yang konon itu pada masa lalu. Itu katanya kalau kita menengok ke lubang tersebut, maka leluhur kita yang sudah meninggal akan kelihatan di situ. Sekarang ditutup. Itulah di masa tahun 70-an barangkali itu. Pesannya ya namanya rahasia karena kita tadi menyebutnya lubang rahasia, jadi tidak sembarangan. Dari lubang rahasia ini mengalir begitu banyak cerita mistik yang hingga kini masih sangat dipercaya. Meski sudah ditutup, kisah lubang misterius itu tidak pernah ikut tertutup zaman. Sebab dari sinilah pernah terdengar suara azan yang membuat masjid dipindahkan dari tempat semula yang berjarak 50 meter. Menurut mitos atau menurut cerita-cerita yang lalu, jadi ketika masjid ini didirikan, sebenarnya Masjid Keraton Buton itu bukan di sini pertamanya. Ada yang disebut dengan Kaliwulibu, sekitar 50 meter dari sini. Konon didengar suara azan. Itu pas suara itu bersumber dari lubang rahasia tadi. Makanya kemudian diambil kesimpulan bahwa letak yang paling strategis untuk mendirikan Masjid Kesultanan adalah di sekitaran lubang yang memperdengarkan suara azan tadi, dan tepatnya sudah di situ.
Suara azan yang sangat monumental itu memang membuat masyarakat Buton di masa lampau memindahkan masjid di dekat lubang rahasia. Berada di bawah pengimaman, lubang itu memang sudah ditutup sehingga tidak ada lagi yang bisa melihatnya. Tapi konon lubang ini menyambungkan tanah Buton ke tanah suci Mekah karena pernah terdengar suara azan yang dipercaya berasal dari Mekah. Di dekat itu sana mihrab, di mihrab sana ada sebuah keyakinan cerita dari dulu bahwa di sana itu ada pusatnya tanah. Karena dulu sebelum didirikan masjid ini oleh masyarakat di sini mendengar azan di dekat situ, di sini dulu pebukitan. Diperkirakan azan itu dari itu orang yang azan dari tanah Mekah sana. Lalu seperti apa terkejut hingga takjubnya Haikal Kamil saat melihat langsung masjid tua yang di dalamnya ada lorong tembus hingga ke kota Mekah. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masjid Agung Buton memang sangat erat kaitannya dengan eksistensi Kesultanan Buton. Di salah satu sudut masjid terdapat lubang yang tak kalah misterius. Lubang ini seolah menjadi legitimasi spiritual bagi semua calon Sultan Buton. Sebab sebelum dinobatkan, ia akan memasukkan sebelah kakinya di lubang tersebut. Ini adalah tempat pelantikan raja-raja dan sultan-sultan Buton yang dalam bahasa setempat itu disebut Batu Pepawa. Batu Pepawa itu merupakan batu yang berlubang berbentuk cekung. Jadi para sultan, para raja Buton dulu pengambilan sumpahnya dilaksanakan di sini. Dengan kaki dimasukkan sebelah ke dalam lubang, kemudian diputarkan payung kemuliaan. Di situlah sang raja atau sang sultan disumpah oleh perangkat adat. Karena ini awal kejadiannya itu berdasarkan sumber-sumber historiografi itu di sekitar akhir abad ke-13, yaitu erat kaitannya dengan sistem kepercayaan pada saat itu. Digunakan sejak Raja Buton pertama yang memerintah di sekitar tahun 1300-an itu. Lalu kemudian dia turun temurun menjadi salah satu simbol kenegaraan. Kenapa begitu? Karena di dalam pemahaman kepemimpinan Buton, bumi Buton ini dipandang sebagai personifikasi ibu. Jadi raja atau sultan itu dipandang sebagai anak yang baru lahir. Melalui sini memasuki masjid, dari sebuah sisi jamaah akan bertemu dengan pusara dengan ukuran yang sangat besar. Saat pertama datang ke masjid ini, tidak kurang Haikal Kamil terkejut tapi sekaligus takjub. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, ini ternyata di bagian pekarangan masjidnya ada makam pemirsa, tapi makamnya cukup unik. Kita cari tahu nih makamnya beliau siapa gitu, almarhum. Pasti tokoh yang berpengaruh di bau-bau. Kita lihat siapa.
Ya pemirsa, ternyata ini adalah makam Sultan Muhammad Adirus Kaimuddin. Beliau adalah Sultan Buton ya. Jadi sebelum jadi bau-bau ini juga bagian dari Buton. Kita lihat di sini makamnya ini udah berusia cukup lama karena beliau hidup pada tahun 1824 sampai 1851. Ini makamnya cukup besar pemirsa. Nanti kita cari tahu juga apa memang beliau itu berbadan besar, almarhum itu berbadan besar, atau memang makam seorang raja itu memang harus berukuran besar. Aku juga kurang tahu persis. Coba kita lihat sisi-sisi lain dari masjid ini. Bismillah. Nah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya pemirsa, jadi ternyata Masjid Kuba ini cukup unik ya, karena kanan kirinya itu diapit oleh makam-makam gitu. Sebenarnya kalau emang masjid-masjid zaman dahulu kala kalau nggak salah emang gitu ya. Jadi masjid pekarangan itu emang suka dibuat menjadi makam kalau nggak salah gitu. Kita lihat sekarang bagian depannya. Ya, ini masih makam juga pemirsa di sebelah kiri sana. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi Masjid Kuba ini kan semula di sini adalah kuburan ini. Ini mengenang Sultan yang disebut Kuba Diana atau Sultan Muhammad Idris Kaimuddin ya. Jadi di sini disakralkan oleh masyarakat di sini, bahkan masyarakat luar juga banyak yang seringkali melaksanakan ritual-ritual ziarah di tempat sini ya. Lantas, apa saja keanehan-keanehan misterius yang sering terjadi di Masjid Agung Keraton Buton? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggalkan pusara berukuran raksasa milik salah seorang Sultan Buton, Haikal Kamil beranjak ke sudut lain. Tapi ia tertarik pada tempayan air berwarna putih dengan gayung di atasnya. Agar tidak biasa, ada gentong di dalam masjid yang peruntukannya bukan untuk berwudu. Di bagian sisi masjid ini juga ada yang cukup unik karena ada gentong isinya air. Nggak tahu isinya apa, kita lihat yuk. Tadi kan di depan udah ada buat wudu ya, berarti ini fungsinya buat apa ya? Ini isinya air sih pemirsa, air biasa cuman ditutup. Atau fungsinya buat apa nanti mungkin harus kita cari tahu ya. Dari Pak Tamrin, wali kota Baubau yang dikenal sebagai pemerhati sejarah, diperoleh informasi lengkap tentang tempayan di sudut masjid. Rupanya memang bukan untuk berwudu, melainkan sebagai pembasuh wajah saat pertama memasuki masjid. Inilah air yang dipercaya memiliki khasiat, terutama agar tenang dalam beribadah setelah membasuh muka dengan air ini.
Pak, tadi di belakang sana itu ada air di dalam gentong, Pak. Itu maksudnya apa ya? Karena kan di luar kan udah ada tempat bak untuk berwudu. Jadi yang di dalam itu untuk apa? Sebetulnya itu kalau orang meyakini ya, untuk menambah fokus daripada kesakralan perasaannya, masuk itu orang habis bersalam itu ada yang mengambil air di gentong itu, di guci itu, baru disapukan ke mukanya 3 kali sambil meniatkan harapan-harapan, kehendaknya, keinginannya, atau mungkin supaya terhindar dari mara bahaya, atau mungkin meminta sesuatu gitu. Jadi meniatkan sesuatu, dia membasuhkan air di mukanya. Ya, dibilang air berkah ini kan tergantung keyakinan kita. Kita akan meminta kepada Yang Maha Kuasa melalui media-media ini. Jadi begitu kita masuk di masjid ini, kita basuh muka dulu 3 kali sambil meniatkan apa yang kita minta. Setelah itu kita sembahyang sunat, baru kita berziarah sebentar di makam. Nah, mau pulang, ini sekarang saya mau pulang. Saya harus mengambil lagi air 3 kali sebagai ibaratnya sebuah akhir daripada suatu perjalanan doa kita. Nah, ini karena kalau pulangnya begini. Nah, air juga dari situ tuh, tapi itulah ya dari kendi dimasukkan di kendi ini, dan itulah dengan kendinya ini sendiri juga kan ini kendi lama ini, bukan yang baru dibikin. Nah, jadi memang iya dari dahulu, jadi kendinya sendiri sudah merupakan bagian dari masjid ini. Memang Masjid Kesultanan Buton bukan masjid biasa. Seperti umumnya masjid tua yang telah melintasi generasi, masjid ini juga menyimpan banyak misteri. Cerita-cerita aneh yang cenderung tak ternalar sering muncul. Salah satunya orang yang akan dipindahkan keluar masjid jika tidur di dalam masjid. Dan di masjid ini banyak hal-hal yang keanehan-keanehan di dalam kenyataan hidup kita. Juga masih kecil dulu sering ada teman-teman kita tidur di sini, lantas begitu bangun sudah di luar di sebelah itu. Nah, jadi di sini ada semacam ini aneh tapi nyata. Pula dengan orang-orang yang biasa melakukan ziarah, orang-orang yang melakukan ziarah itu banyak penglihatan-penglihatan yang merupakan yang mereka dapat isyarat di dalam pandangan, dalam semacam hias. Dibilang mimpi juga bukan, dibilang juga ya sepanjang semacam isyarat lah di dalam perenungannya yang memberi gambaran bagi masa depan, apakah karirnya ataukah pekerjaannya ya. Mungkin boleh dijelasin Pak, penglihatan seperti apa yang Bapak maksud? Ya penglihatan yang aneh-aneh. Ada misalnya melihat kereta kesultanan itu, kereta kencana itu. Itu berarti mengisyaratkan akan ada sesuatu berkah yang didapatkannya. Nah, ada juga penglihatan yang aneh-aneh. Ada juga dulu ceritanya melihat orang belalang sedang bertempur. Lalu dia ketawa terbahak-bahak itu orang tua. Nah, lalu ternyata setelah itu dia menjadi kurang waras. Masjid Agung Keraton Buton memang menjadi kekayaan, bukan hanya budaya, tapi sejarah yang membanggakan bagi masyarakat Buton. Dibangun oleh Sultan Sakiuddin Darul Alam tahun 1712. Tahun ini, masjid klasik yang penuh filosofi ini genap berusia 309 tahun. Sepanjang itulah bangunan masjid
serta segala yang melengkapinya dipertahankan kelestariannya. Sampai sekarang masjid ini memiliki perangkat sara yang terpelihara dari zaman ke zaman. Perangkat sara itu adalah petugas khusus masjid. Itu terdiri atas perangkatnya itu ada 1 orang yang disebut lakin agama, kemudian 1 orang imam, 4 khatib, 12 bilal, dan 4 penabuh beduk. Itu sejak awal berdirinya sudah ditetapkan seperti itu, dan perangkat itu sampai sekarang tetap terpelihara, dan itu merupakan lambang kontribusi agama di dalam sistem kekuasaan Buton. Bulan Ramadan itu satu bulan penuh. Jadi tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab di bidang penegakan agama. Itu yang dipelihara, diwarisi sampai hari ini. Meninggalkan Masjid Agung Keraton Buton yang menjadi bagian dari sejarah Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara, banyak cerita yang dibawa. Mitos, cerita, serta fakta-fakta saling bertemu untuk kemudian memperkaya kisah kebesaran masjid berusia 309 tahun itu. Tapi inilah bagian sangat penting dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci ini segala yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan ladang pahala. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.